Seorang pemuda di Medan, Sumatera Utara menjadi tersangka karena menikam begal yang hendak merampoknya. Pemuda itu menyerahkan diri ke polisi dan meminta maaf kepada keluarga korban. Dedi, 21 tahun, ditetapkan sebagai tersangka karena menikam begal yang hendak merampas barang miliknya. Peristiwa terjadi pada 21 Desember dini hari saat Dedi dalam perjalanan pulang ke rumah. Tiba-tiba ia didatangi 4 pria diduga begal yang mencoba merampas ponsel dan motornya. Dedi yang berusaha melawan menikam salah satu pelaku begal hingga tewas di lokasi. Pasca kejadian, Dedi menyerahkan diri ke Polsek Sunggal. Dedi juga meminta maaf kepada keluarga korban atas peristiwa yang terjadi. Jadi saya langsung didatangi orang-orang itu, saya langsung didorong, saya langsung dipukul sambil merampas HP saya, Bang. Dan di situ juga mereka mau ngambil kereta saya, Bang, tapi saya tahan, tapi mereka tetap mukulin saya. Dedi kemudian ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal penganiayaan yang menyebabkan meninggal dunia. Meski demikian, polisi tetap membuka kemungkinan untuk penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif. Saudara Jatim terbuka. Kenapa? Karena seperti teman-teman lihat tadi, beliau sudah meminta maaf. Tinggal kita menunggu respon dari pihak keluarga karena bagaimanapun juga adanya korban meninggal dunia di sana. Sementara itu, 3 terduga pelaku begal lainnya hingga kini masih dalam pengejaran. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih lanjut terkait perkembangan kasus ini, saat ini kami sudah terhubung dengan kuasa hukum tersangka yang sekaligus merupakan korban begal, Johnson Sibarani. Selamat sore, Pak Johnson. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Johnson, saat ini klien Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka. Apakah dilakukan penahanan terhadap Dedi? Ya, kita bersyukur karena pihak kepolisian menangani perkara ini dengan menggunakan hati nurani. Jadi memang sejak kemarin tuh hanya diwajib lapor saja, Mbak. Baik, dan polisi juga menyatakan masih membuka opsi untuk restoratif justice. Sejauh ini bagaimana upaya untuk penyelesaian kasus ini secara damai atau melalui keadilan restoratif ini? Ya, memang kita sedang mengupayakan bagaimana caranya agar bisa berkomunikasi dengan pihak keluarga korban yang meninggal itu, yang tadinya sempat melakukan pembegalan terhadap klien kita. Hanya saja masih ada sedikit kendala, masalah teknis saja. Tapi dalam 1-2 hari ini mungkin akan kita coba lakukan komunikasi langsung, Mbak. Kalau Tapi memang sudah mengetahui identitas dan keluarga dari korban sekaligus terduga begal ini, Pak? Iya, jadi kemarin itu kan si korban ini, almarhum Breja ini sudah memang diketahui begitu ditemukan dia seolah-olah ini temuan mayat gitu kan. Tadinya dianggap ini korban begal gitu, korban perampokan. Jadi justru berita itu yang membuat semakin khawatir pihak keluarga gitu. Jadi akhirnya kemarin kita coba memberikan pemahaman hukum pada mereka gitu. Pak Johnson, bisa ceritakan kembali secara singkat saja bagaimana sebenarnya kronologi kejadian ini, Pak, dari pengakuan klien Anda? Baik, jadi begini, kemarin itu pada tanggal 21 dini hari, jam 12:30, klien saya ini pulang dari tempat temannya dan tibalah di lokasi itu sekitar pukul 1 dini hari itu. Nah, pada saat itu klien saya ini menerima telepon di lokasi itu, lokasi kejadian dia menerima telepon dari pacarnya. Karena pacarnya khawatir apakah sudah sampai rumah atau belum, karena memang kawasan itu sangat rawan begal. Sudah berkali-kali situ ada begal, tidak ada penerangan, kanan kirinya itu sawah kira-kira begitu. Jadi dia pulang, pada saat sampai di lokasi dia diterima telepon dari pacarnya ini, tiba-tiba datang 4 orang ini naik dua sepeda motor berboncengan gitu. Jadi ditemuin langsung si klien saya ini, kamu ngapain di sini gitu, tapi langsung narik handphonenya si klien saya. Ada iPhone itu kan ditarik, begitu ditarik mereka ada sedikit adu mulut.
langsung dipukul pakai bambu, kira-kira sebesar ini bulatannya, panjangnya 1 meter lebih. Sudah disita sama pihak kepolisian. Itulah dua orang ini langsung menganiaya, mengeroyok si klien saya ini begitu. Baik. Nah, karena ketepatan si klien saya ini punya kemampuan bela diri, dia melawan. Ketika melawan itu, disitulah mereka terjatuh. Disitulah mereka bergulat begitu sama si Reja ini, si almarhum Reja gitu, Mbak. Baik, kami akan tunggu kelanjutan dari kasus ini dan upaya restoratif justice yang sedang diupayakan. Terima kasih Pak Johnson Sibarani, kuasa hukum dari tersangka sekaligus merupakan korban begal.